Dr. Aditya Eri Pratama SPOG yang akan memberikan materi tentang remaja yang sehat dan mudah-mudahan nanti tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting kalau sudah menikah ya. Beliau lahir di Surabaya tanggal 8 Mei tahun 1987. Ini kebetulan Surabaya semua ya dok sekolahnya ya. SD, SMP, SMA, kemudian juga lulusnya dari Universitas Airlangga Surabaya, kemudian untuk spesialis obstetrik ginekologinya juga dari Universitas Airlangga, kemudian ini sedang menempuh S2 ya dok, untuk ilmu kedokteran klinik di Universitas Airlangga juga. Sempat bekerja di Bima, jauh sekali dok, lumayan pengalamannya banyak ya dok, NTT ya. Di NTT, kemudian pernah juga di Rumah Sakit Kusta Sumber Gelaga. Ya, mungkin nanti ada cerita tentang pengalaman di sana, tentang remaja yang menikah dini ya. Kemudian mulai tahun 2020 sampai sekarang berdinas di RSUD kita tercinta ini dan juga ada praktek mandiri. Kami persilahkan Dr. Adit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Irma, Dr. Kurniati, kemudian Dr. BWK, Dr. Arif, dan rekan-rekan sivitas semua dari Rumah Sakit Ibnu Sina, serta para undangan seminar ya. Ini mohon maaf ya dok ya, bajunya agak keliru ya dok ya, sebenarnya merah-merah tadi. Saya pikir petugas kelurahan ini ya. Jadi tadi kalau sudah banyak dijelaskan ya, saya rasa oleh dokter Bupati tadi juga sampun banyak, terus dokter Arif juga bahwa stunting ini kan bermulanya dari remajanya, jadi faktor remaja putrinya. Jadi kalau remaja putrinya bermasalah, hamilnya bermasalah, terus pasti juga efeknya bayinya juga nanti akan bermasalah juga nantinya. Jadi yang akan saya bawakan materi ini tentang remaja sehat, jatin sehat, harapannya ya mencegah stunting. Oke, slide. Ya, next. Ya, mungkin kalau definisinya sudah banyak dijelaskan, jadi di mana anak ini tinggi badannya lebih rendah dari standar usianya, terkait dengan masalah gizi yang kronis, ya ini karena efek jangka panjang. Jadi ketika masa kehamilan, asupan gizinya juga kurang, akhirnya juga bisa melahirkan bayi yang bermasalah juga. Dan ini memang terjadinya sejak dalam kandungan ya, namun baru kelihatan pada saat anaknya ini berusia 2 tahun. Ya, lanjut. Ya paling gampang ini dilihat ya dari grafiknya ini ya. Ini kalau yang normal ternyata ada yang seusianya tapi kok tinggi badannya tidak sesuai dengan standarnya. Ya lanjut. Nah kalau prevalensinya di dunia ini memang lumayan masih cukup besar ya. Jadi kalau secara global ini 21,3%. Ya slide. Next. Next mas. Nah ini ya. Oh belum mas. Sebelumnya mas. Nah, sementara target WHO-nya ini kurang dari 20%, globalnya masih 21,3%, dan kebanyakan ini di Asia dan di Afrika. Nah, next. Ya, jadi kebanyakan ini di Asia dan di Afrika ya. Jadi kalau Asia 55%, di Afrika 39%. Nah, kalau di Indonesia sendiri dari studi gizi ini tahun 2021 secara nasional ini masih 27,7% tahun 2019, kemudian 2021 ini targetnya ya harapannya di bawah 20%. Untuk di Asia sendiri Indonesia ini masih di peringkat 3, jadi dengan 35%, tapi ya masih lebih tinggi daripada Vietnam maupun dari Thailand serta Singapura. Ya, slide. Ya ini targetnya 14% pada tahun 2024. Nah untuk di Gresik sendiri ini, kalau di Jawa Timur ya, Jawa Timur ini masih 23,5%. Sementara gimana di Gresik? Di Gresik ini peringkat 16 dari 38 kabupaten,
ini dengan 23,0. Jadi di Gresik juga masih cukup tinggi. Di Jawa Timur 23,5%. Ini di Gresik. Nah, harapannya dari rancangan jangka menengah dari pemerintah ini tahun 2024 ini sudah bisa diturunkan jadi 14%. Kemarin juga masih tinggi karena COVID ya. Nah, ini strateginya terkait dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak, tapi reproduksi, perbaikan gizi, kemudian peningkatan pengendalian penyakit, ada Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ada peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Nah, untuk faktor resikonya, jadi ada penyebab langsung dan tidak langsung ya. Kalau langsungnya karena asupan makanan yang bergizi kurang, terus jangka panjang. Terus kalau tidak langsungnya karena akses terhadap makanan bergizi, jadi terkait dengan sosial ekonominya, pola asuh yang kurang optimal, kurangnya akses terhadap makanan kesehatan, terus kurangnya akses terhadap air bersih, dan penyebab tidak langsung ini juga dipengaruhi berbagai faktor lain, yaitu ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi ya. Nah, ini sebenarnya masalah stunting juga dari alur ya. Kalau saya kan ngambil dari remaja ya, jadi dari masa pubertas ini tadi kan akan circle. Jadi ibu hamil, kemudian nanti dia melahirkan anak. Nah, kalau dia balitanya ternyata paparan saat hamil juga nutrisinya kurang juga akhirnya bisa stunting. Nah, ini ya. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, Bu, ya ini ya. Siapa ini, Bu? Yang difoto, Bu? Dilan ya, Bu ya. Ini kelihatan ya, Bu ya, penggemarnya Dilan semua ini ya. Ini ya. Jadi ini Dilan sama Milea ini ya, Bu ya. Usia remaja ya. Ini kalau dari definisi dari WHO, remaja ini 10 sampai 19 tahun. Kalau dari Permenkes RI 10 sampai 18 tahun. Kalau BKKBN 10 sampai 24 tahun. Nah, ini di Indonesia ini ada dua kategori kelompok yang dari segi usia, Bu ya. Jadi yang pertama yang terbanyak itu dari remaja. Ini kalau saya ambil dari 10 sampai 24 tahun, totalnya ada 47,11 juta. Sementara yang peringkat kedua ini ternyata banyak yang sepuh-sepuh ya ini ya, yang usianya di atas 60 tahun. Nah, ini ternyata 26,66 juta dari seluruh masyarakat Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kalau remajanya aja segini banyaknya, kalau kita tidak mencegah untuk masalah stuntingnya ya pasti akan risiko stunting juga makin besar karena jumlah penduduk remaja aja paling banyak ini. Untuk masalah kesehatan remaja ini ada 3 ya Bu ya, jadi terkait dengan fisik, perilaku, serta mental. Untuk fisik ini jelas ada gangguan pertumbuhan, terkait masalah gizi yang paling banyak anemia sama obesitas. Terus keterlambatan puber, untuk perilaku jelas pemakaian narkoba, kemudian merokok, terus kemudian unwanted married ya, jadi pernikahan usia dini, kawin muda. Untuk terkait mental ini ada resiko depresi, bunuh diri, ini yang paling banyak dihadapi pada masa remaja. Nah, kunci paling penting dari sisi remaja ini adalah kesehatan reproduksi. Nah, untuk kesehatan reproduksi ini apa sih definisinya? Yaitu keadaan sehat yang menyeluruh. Jadi bukan badannya aja yang sehat, tapi aspek fisik, mental, serta sosialnya. Jadi harus sehat semuanya. 3 aspek ini harus sehat semuanya. Baru bisa dikatakan kesehatan reproduksinya baik. Nah, untuk pubertas sendiri, kita harus tahu dulu ya bahwa masa remaja ini mengalami pubertas. Pubertas artinya masa tumbuh berubah dari anak-anak menuju dewasa. Ini maaf ya Bu ya, mungkin apa perlu disensor nih ya. Jadi kalau untuk pada laki-laki ya seperti pada normal pada slide, kapan pubertas ini mulai? Kalau pada perempuan dia pada usia 11-12 tahun, laki-laki pada 13-14 tahun, dan selesainya pada masa 17-18 tahun. Ini puber pertama ya Bu ya. Biasanya ada ya Bu ya, bapak-bapak puber kedua ya Bu ya ini ya. Terus perubahan hormonalnya laki-laki dipegang oleh testosteron, kalau perempuan estrogen atau progesteron. Nah, pengaruhnya apa sih kalau estrogen pada perempuan? Yaitu sifat kewanitaannya ini mulai muncul. Jadi pertumbuhan saluran telur, kemudian rongga rahim dan vagina juga mulai berkembang. Terus dinding rahimnya ini menebal, cairan vagina juga makin bertambah. Biasanya mulai ada lemak di panggul ya. Terus kalau progesteron ini kulit dan rambutnya mulai berminyak, keringat tambah banyak, lengan tungkai juga makin tumbuh, panggulnya juga makin besar. Terus juga biasanya mulai menstruasi nih ya. Nah, ini perubahan fisiknya yang paling penting mulai biasanya ya payudaranya membesar, terus kemudian panggulnya melebar dan kuncinya ada di pertumbuhan rambut di area-area tertentu yaitu di ketiak atau sekitar vagina. Terus juga biasanya sudah mulai menarka atau menstruasi.
Kalau pada laki-laki ya sudah mulai tumbuh suaranya beda ya Bu ya, dari kecil sampai besar, tumbuh jakun, terus kemudian ada, mohon maaf, penis maupun buah zakar, terus juga pertumbuhan rambut di daerah ketiak, ada kumis, janggut, terus biasanya ini mimpi basah ya Bu ya, ini ya, untuk pada laki-laki ini ya. Kalau perubahan secara psikologis maupun fisik, jadi gampang sensitif, remaja itu kan gampang sensitif ya, terus gampang marah, gampang stres, terus ekspresif, biasanya meluap-luap masa remaja ini. Ini untuk secara gambaran aja organ reproduksi wanita, ya pasti ada sel telurnya, kemudian ada rahimnya, ada mulut rahim, ada vagina, saluran telur, ada dua. Terus ini kalau pada laki-laki, ini ada gland penisnya, terus kemudian ada skrotum, epididymis, vas deferens. Ini hanya secara gambaran aja. Nah, peran kita ini di mana sebenarnya untuk kita dari tim kesehatan. Jadi harapan kita adalah kita membimbing remaja ini supaya tidak terjadi morbiditas pada kasus remaja tersebut. Terus kemudian kita pantau secara rutin kesehatan mereka. Terus yang kita pantau juga secara biologis terkait dengan masa pubertas mereka, terkait juga masalah fisik dan mental juga, terus kemudian keluhan-keluhan apa yang timbul di masa remaja tersebut. Harapan kita adalah kalau misalkan remajanya ini sehat, kita ngasih informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi, remajanya ini pasti berkualitas, nggak secara fisik, mental maupun reproduksinya. Dan akibatnya adalah calon pengantinnya juga nantinya akan sehat ketika dia menikah. Nah, ini yang terkait dengan remaja dengan stunting ini ya. Jadi masa remaja tadi kan masa-masa puncaknya ya tadi ya. Jadi terkait dengan kalau rendahnya asupan gizinya juga kurang, maka ya peak bone mass-nya atau tulang pada masa remaja ini juga akan menurun. Karena 90% ini dibentuk pada usia 18 tahun peak bone mass-nya. Terus kalau gizinya juga jelek, ini nanti ketika dia hamil juga nanti resikonya bayinya dikandung juga bisa IUGR atau pertumbuhan terhambat. Nah ini untuk siklusnya Bu ya. Jadi kalau remajanya ini gizinya kurang, nantinya juga calon pengantinnya atau catinnya ini juga kesehatannya juga akan berkurang sehingga kualitasnya juga akan tidak bagus juga. Nah efeknya adalah ketika hamil, tadi dijelaskan sama Bu Bupati ya tadi bahwa ibu hamil itu paling banyak adalah kasus kek. Nah kalau dari data kasus kek ini 17% dan dari Riskesdas tahun 2018 ternyata dari kek ini banyak yang jadinya anemia ibunya. Tadi Bu Bupati juga sudah bilang ya 48,8% jadi anemia. Nah, kalau efeknya adalah bayinya bisa BBLR atau bayinya lahirnya rendah. Kalau bayinya lahir rendah, ya efek jangka panjangnya ya balitanya stunting pada saat 2 tahun. Untuk nutrisinya, jadi ketika remaja ini kebutuhan nutrisi juga sangat penting ya. Mulai dari energi, protein, atau mineral. Jadi kalau dari energi ini jelas dari karbohidratnya, jadi ya harus tercukupi selama remaja. Karena dari yang sempat saya baca juga stunting sebenarnya tidak hanya pada saat anak-anak, ternyata stunting pada masa remaja juga bisa. Jadi tidak hanya pada masa anak-anak aja, ternyata pada masa remaja juga bisa stunting dia. Terus kemudian kebutuhan protein ya tercukupi komposisinya daging-dagingan, kacang-kacangan. Untuk mineral ya kalsium, zinc, zat besi karena harapannya ini untuk mempertahankan produksi hemoglobin ya. Akhirnya ya mencegah supaya enggak retardasi mental atau bayinya pendek ya. Nah ini terakhir vitamin ya ini ya. Kalau untuk vitamin ini jelas pasti harus diperlukan karena untuk membantu proses metabolisme ya. Ini siapa Bu ini Bu? Tahu ya pasti ya. Cantik ya Bu ya. Nah ini kalau remajanya cantik kayak gini ya harapannya ya sehat ya Bu ya. Kalau cantik tapi tidak sehat ya sama aja ya Bu ya ininya ya. Nah ini jadi kunci penting adalah masalah gizi pada remaja ini ada dua Bu. Jadi anemia dan obesitas. Dua masalah ini yang kenapa pada remaja sering. Anemia ini kejadiannya 32%. Ini jadi anggapannya adalah 3-4 remaja dari 10 ini bisa resiko anemia. Penyebabnya apa? Biasanya kebanyakan karena asupan nutrisi gizi yang kurang optimal. Nah, dari Kemenkes sendiri sudah ada program. Jadi penanggulangannya dengan pemberian tablet tambah darah. Jadi pada masa-masa remaja 12-18 tahun, ini kan masa-masa SMP SMA Bu ya. Nah, ini diberikan tablet tambah darah dengan dosisnya ini 1 tablet per minggu sampai setahun kemudian. Jadi harapannya dengan program ini dari Kemenkes ya mencegah remaja-remaja putri ini, ya enggak putri aja, remaja laki-lakinya juga supaya enggak jatuh ke anemia.
Terus kemudian untuk yang kedua ini masalah obesitas. Ya, kalau dari obesitas, dari kita ngitung body mass index-nya lebih dari 24,5 ya Bu ya, dari tinggi badan sama berat badan, atau lingkar panggulnya juga ya. Jadi ini prevalensinya itu 13,5%, memang tidak sebanyak kasus anemia, tapi ternyata juga dengan kondisi teknologi sekarang Ibu, ya Ibu kalau lihat anaknya kok sering di kamar itu mungkin belum tentu belajar juga ya Bu ya. Ini ya, jadi mungkin sekarang banyak main gamenya, selain main game ngemil. Nah, dari penelitian itu juga 40% Bu, ternyata remaja Indonesia itu suka makanan ngemil. Terus 53% itu ngemilnya ini makanan manis. Jadi bayangkan, sudah aktivitasnya kurang karena main game di kamar ya. Terus ternyata seneng ngemil, jadi ya tambah resiko obesitas juga tinggi. Nah, bagaimana dari Kemenkes? Jadi Kemenkes ini punya gerakan. Jadi gerakannya namanya Gentas. Gentas ini gerakan Nusantara turunkan angka obesitas. Jadi ini pada anak-anak usia 15, remaja 15 tahun ini diukur tinggi badan, berat badan, sama lingkar panggulnya. Jadi harapannya dari Menkes ini pola makan juga diatur, terus diupayakan untuk olahraga minimal 30 menit sehari. Jadi harapannya itu dari Menkes ya. Terus ini untuk calon pengantin ya, ini tahu lagi ya Bu, ini siapa Bu ya? Ini Bu ya. Ini Bu ya. Tahu pasti ya ini ya. Nah ini calon pengantin. Nah harapannya remaja nanti jatuhnya jadi calon pengantin. Nah calon pengantin itu siapa Bu? Ya wanitanya ya, laki-lakinya, remaja laki-lakinya. Ini definisinya itu yaitu wanita usia subur, kondisinya sehat sebelum hamil, harapannya dapat melahirkan bayi yang normal. Serta calon pengantin laki-lakinya ini juga punya kesehatan reproduksi yang baik, sehingga dua-duanya kalau baik ya harapannya melahirkan bayi yang sehat juga. Nah ini dalam peraturan presiden ini ternyata sekarang ini ada pendampingan Bu. Jadi ada pendampingan terkait dengan sebelum menikah. Ya, ini 3 bulan ya ini ya. Terus juga dari BKKBN juga di konseling juga terkait dengan pendampingannya tersebut. Nah, ini kok batas usia menikah ini kalau dulu kan 16 tahun, sekarang dari Undang-Undang Nomor 16 2019 ini undang-undangnya minimal menikah laki-laki perempuan ini 19 tahun. Jadi sudah berubah ya ini ya. Terus dampak menikah usia dini ini banyak juga ya di Indonesia, menikah usia dini ini banyak. Mungkin di Gresik juga banyak kayaknya ini ya. Ini ada resiko persalinannya prematur, preeklamsinya makin meningkat. Terus kemudian resikonya juga bayinya berat badannya lahir rendah. Terus ya nggak kalah penting juga ini terkait AGI juga ini. Kalau dia kondisinya jelek, bisa resiko perdarahan pasca salin. Nah ini yang AGI nomor 1, kematian ibu nomor 1, HPP ini ya Bu ya. Terus yang juga masalah sosialnya ini banyak yang cerai ini ya. Jadi karena ya belum siap aspek mental, sosial, serta ekonominya. Nah, dari survei SDKI 2012 ini disebutkan juga, kenapa sih kok menikah usia dini ini akhirnya banyak dilarang, karena ini ternyata dari survei ini resiko kematian pada neonatal, post neonatal ini lebih tinggi kalau ibunya pada usia di bawah 20 tahun dibandingkan usia 20 sampai 39 tahun. Nah, ini pemeriksaan kesehatan pranikah, ini nanti biasanya diperiksa-periksa dulu labnya, terus kemudian ya harapannya nanti tidak menyesal di kemudian hari ya. Tapi ya kalau sekarang yang namanya sudah cinta buta ya Bu ya. Apa aja dilawan ya Bu ya. Ini ya. Nah ini premarital check up ini ada pemeriksaan darah thalassemia. Biasanya kalau pada kasus thalassemia ini kalau misalkan orang tuanya dua-duanya autosomal ya, membawa ya. Ini memang resiko ya 100% pasti ya anaknya thalassemia. Tapi kalau autosomal resesif hanya 25%. Kalau dua-duanya tidak ada talasemianya aja ada resiko 1%, bayinya bisa talasemia. Terus tes golongan darah ini juga resus juga biasanya sudah di puskesmas sering. Deteksi hepatitis B ini karena yang paling sering kalau hepatitis B ini pada anak, nantinya kalau pasangannya ini ada hepatitis B-nya, pada anak ini ada resiko hepatitis akut, dan yang paling banyak adalah kasus kanker pada anak. Terus pemeriksaan TORS, tuksu rubella, ini juga sangat penting, memang biaya agak mahal ini, tapi juga sangat penting karena resiko ketika ibunya ternyata punya TORS, ya sebaiknya memang harus ditunda dulu kehamilannya karena resiko katarak, terus kemudian gangguan jantung, ada gangguan tuli sensoris juga bisa. Pemeriksaan triple eliminasi ya di puskesmas sudah banyak, jadi mulai dari HIV, kemudian sifilis, kemudian sama hepatitis ya ini ya.
Terus tes gula darah ini juga tidak kalah penting, tes urin juga dilakukan. Terus pendampingannya ini selama 3 bulan ini oleh bidan, kader PKK, kader KB. Nah ini untuk menjaring, jadi pasien-pasien atau calon pengantin ini yang akan menikah ini dicek-cek dulu. Jadi oleh para kader ini kalau misalkan nanti HB-nya kurang, terus kemudian ternyata beratnya kurang, ada resiko penyakit-penyakit lain-lain, bisa diintervensi. 3 bulan kemungkinan cukup ya untuk intervensinya ya. Nah ini kalau sekarang ini ketika calon pengantin ini mau nikah, sekarang sudah masuk aplikasi ini, di Dokter BWK ya, LC Mil itu ya sekarang ya. Jadi yang sekarang lagi ngetren LC Mil itu, jadi sebelum nikah harus download dulu, harus ngisi-ngisi dulu. Karena nanti dari situ akan kelihatan ini gizinya bagaimana, kalau misalnya gizinya kurang, ya nanti ada intervensi dulu. Nah ini aplikasinya ya, bisa di-download mungkin nanti ibu-ibu ya. Jadi kesimpulannya bahwa kesehatan remaja itu sangat berpengaruh ya terhadap penurunan stunting, ini terutama kesehatan reproduksi, dan ternyata juga faktor tingkat pendidikan ini juga pengaruh karena ada penelitian juga di Panceng itu bahwa kalau pengetahuannya jelek ternyata banyak yang kek yang saya sempat cari, ya, Dokter Santi ya waktu itu ya dok ya. Jadi apa? Ada penelitian di Panceng itu dilihat tingkat pengetahuannya ternyata pengetahuannya banyak yang kurang tahu tentang gizi, banyak ibu-ibu hamil yang kek di sana. Terus kemudian peran orang tua juga sangat berpengaruh. Nah, masalah gizi pada remaja utamanya anemia dan obesitas, program Kemenkes tadi terkait dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan program gentas tadi ya, obesitas tadi ya. Jangan lupa pemeriksaan screening pranikah, terus adanya pendampingan calon pengantin selama 3 bulan. Nah, mungkin sekian itu aja ya dari yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.